warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan dampak penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam berbagai bidang. Selain memberikan manfaat dalam penggunaan TIK, juga menimbulkan dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang loh. Lalu, apa aja sih dampak positif dan negatif penerapan TIK dalam berbagai bidang? Sebelum menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Maskoria dengan NIM 64220999. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari dengan NIM 64220998. Nama saya Devira Fitria Zahra dengan NIM 64220475. Dampak penerapan TIK dalam berbagai bidang terdiri dari: pertama, bidang pendidikan; kedua, bidang sosial budaya; ketiga, bidang perdagangan; keempat, bidang pemerintahan; kelima, bidang teknologi keuangan fintech; dan terakhir keenam, bidang kesehatan. Yang pertama, bidang pendidikan. Dampak positif penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yang pertama yaitu kemudahan akses belajar, yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan meningkat. Adanya bahan pembelajaran digital yang interaktif membuat para siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang sulit. Dan yang ketiga, bisa belajar jarak jauh. Kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik duduk berada dalam suatu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan semakin mudah dan lancar karena adanya penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatifnya yang pertama, menurunkan kemampuan interpersonal. Karena kemajuan TIK, kita sangat bergantung pada teknologi dan sulit untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Yang kedua, masalah keamanan dan privasi. Banyak data dan informasi yang tersimpan dalam sistem bisa memicu masalah keamanan dan privasi. Yang ketiga, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data menimbulkan plagiat dan memicu seseorang untuk melakukan kecurangan. Kedua, bidang sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, teknologi informasi memberikan dampak yang tidak sedikit, baik dampak positif maupun negatifnya. Dampak positif penerapan TIK dalam bidang sosial budaya yang pertama, kemudahan akses informasi. Dengan adanya internet dan teknologi digital lainnya, informasi kini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kita dapat dengan mudah mencari informasi mengenai berbagai hal, mulai dari sejarah, budaya, hingga cara melakukan sesuatu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran sosial. Berbagai kampanye sosial dapat disebarkan melalui media sosial dan situs web, sehingga masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Dan yang ketiga, hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja. Penerapan TIK dalam hubungan interaksi sosial, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, mereka tetap dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi atau kabar. Dan yang keempat, adanya share budaya antar daerah. Dengan penerapan TIK, antar kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing untuk mereka pelajari dan dilestarikan, tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, memudarnya nilai budaya dan tradisi. Dalam era globalisasi ini, banyak nilai dan tradisi lokal yang terabaikan karena terpengaruh oleh budaya luar yang mendominasi. Yang kedua, meningkatnya isolasi sosial. Perkembangan TIK menyebabkan seseorang lebih memilih berkomunikasi melalui media sosial
dan teknologi canggih lainnya daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya interaksi sosial dan memperburuk masalah kesehatan mental. Dan yang ketiga, memperkuat perpecahan sosial. Dalam era media sosial, banyak orang lebih memilih untuk mengikuti orang-orang yang memiliki pandangan politik dan sosial yang sama. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan sosial dan polarisasi di masyarakat. 3. Bidang perdagangan. Dampak positifnya adalah: pertama, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena investasi yang berlangsung secara besar-besaran. Kedua, meningkatkan produktivitas dunia industri. Kemajuan teknologi akan meningkatkan produktivitas industri, baik dari industri teknologi dan aspek produksi. Ketiga, dengan fasilitas di iklan internet di situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Sedangkan dampak negatifnya adalah: pertama, dengan mudah melakukan transaksi di internet akan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi atau transaksi narkoba. Kedua, dengan kecanggihan teknologi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Ketiga, pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. 4. Bidang pemerintahan. Berdasarkan berita internet, berikut ada beberapa dampak positif penerapan TIK di bidang pemerintahan. Pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Penerapan TIK dapat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisiensi dan efektif. Misalnya, dengan adanya sistem informasi pelayanan publik secara online, masyarakat dapat mengakses informasi dan mengajukan permohonan pelayanan publik secara mudah dan cepat. 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Penerapan TIK dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Misalnya, dengan adanya sistem keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengakses informasi tentang kinerja pemerintah secara lebih mudah. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penerapan TIK dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Misalnya, dengan adanya sistem e-government, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah secara langsung. Keempat, peningkatan daya saing bangsa. Penerapan TIK dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Misalnya, dengan adanya sistem e-commerce, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Sedangkan dampak negatif berdasarkan berita internet, berikut ada beberapa dampak negatif penerapan TIK di bidang pemerintah. Pertama, kebangkitan cybercrime. Penerapan TIK dapat meningkatkan risiko terjadinya cybercrime, seperti pencurian data, penipuan online, dan serangan siber. Kedua, peningkatan kesenjangan digital. Penerapan TIK dapat meningkatkan kesenjangan digital antara masyarakat yang memiliki akses ke teknologi dengan masyarakat yang tidak memiliki akses. Ketiga, potensi penyalahgunaan data pribadi. Penerapan TIK dapat meningkatkan potensi penyalahan data pribadi oleh pemerintah atau pihak-pihak lain. Dampak positif penerapan TIK di bidang teknologi keuangan. Yang pertama, peningkatan akses dan literasi keuangan. TIK dapat membantu meningkatkan akses dan literasi keuangan bagi masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil atau yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini karena fintech dapat memberikan layanan keuangan secara digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan murah. 2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. TIK dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. Hal ini karena fintech dapat memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi proses layanan keuangan, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan layanan keuangan dapat diberikan secara lebih cepat dan akurat.
3. Penciptaan inovasi layanan keuangan. TIK dapat mendorong penciptaan inovasi layanan keuangan. Hal ini karena fintech dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan layanan keuangan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dampak negatif penerapan TIK di bidang teknologi keuangan atau fintech. Yang pertama, peningkatan risiko keuangan dan privasi data. Penerapan TIK dalam fintech dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi data. Hal ini karena fintech perlu mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna untuk memberikan layanan keuangan. Jika data ini disalahgunakan, maka dapat merugikan pengguna. 2. Peningkatan persaingan yang tidak sehat. Penerapan TIK dalam fintech dapat meningkatkan persaingan yang tidak sehat. Hal ini karena fintech dapat dengan mudah memasuki pasar dan menawarkan layanan keuangan dengan harga yang lebih murah. Persaingan yang tidak sehat ini dapat merugikan konsumen dan lembaga keuangan konvensional. 3. Peningkatan risiko penipuan dan kejahatan keuangan. Penerapan TIK dalam fintech dapat meningkatkan risiko penipuan dan kejahatan keuangan. Hal ini karena fintech dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau kejahatan keuangan lainnya. Dampak positif di bidang kesehatan. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK telah memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh. 2. Mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. TIK dapat digunakan untuk mempercepat proses diagnosis dan pengobatan penyakit, misalnya melalui penggunaan teknologi pencitraan medis. Dokter dapat mendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat. 3. Meningkatkan efisiensi biaya kesehatan. TIK dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi biaya kesehatan, misalnya melalui penggunaan sistem etiketing yang dapat mengurangi antrian pasien dan biaya administrasi. Dampak negatif di bidang kesehatan. Yang pertama, kebocoran data pasien. TIK dapat meningkatkan risiko kebocoran data pasien, misalnya melalui peretasan sistem informasi kesehatan. 2. Disinformasi kesehatan. TIK dapat menjaga saran penyebaran disinformasi kesehatan, misalnya melalui penyebaran informasi kesehatan yang tidak benar atau menyesatkan di media sosial. 3. Kesenjangan digital. Dampak positif TIK di bidang kesehatan tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Sekian dari presentasi dan penjelasan kami yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.